Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berusaha masuk di kelas virtual ini melalui Zoom. Nah, hari ini saya akan mau membawakan materi mengenai menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam karya seni rupa 2 dimensi. Oke. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam karya seni rupa, lalu mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam karya seni rupa. Nah, di sini terkhusus untuk seni rupa 2 dimensi. Minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu konsep, apa itu unsur, apa itu prinsip, apa itu teknik, dan apa itu bahan. Nah, pada pembelajaran hari ini saya mau mengajak kalian menganalisis sebuah karya seni rupa, terkhusus lukisan. Oke, sebelum kita menganalisis, alangkah baiknya kita satukan dulu pengetahuan kita atau pendapat kita tentang menganalisis. Yuk, ada yang tahu apa itu menganalisis? Apa menganalisis? Ada yang bisa jawab, Nak? Apa itu menganalisis? Oke, kita lanjut ya. Jadi, menganalisis dalam konteks berkarya seni adalah mengkaji secara cermat atau menelaah secara mendalam terhadap suatu karya seni untuk mengetahui keberadaan karya seni yang sebenarnya. Paham ya? Jadi, dengan kata lain menganalisis itu sama dengan juga mengamati. Paham ya? Oke, berikutnya. Oke, saya mau kalian semua memperhatikan lukisan yang saya tampilkan ini, lalu kalian perhatikan bagaimana cara saya menganalisisnya. Karena nanti di akhir video, di akhir pembelajaran ini kalian bakal saya tugasin. Nah, inilah lukisannya karya Basuki Abdullah dengan lukisan kakak adik. Nah, tadi kita disuruh menganalisis tentang konsep. Nah, pertama kita tengok dulu, kita analisis dulu konsepnya bagaimana. Nah, sebelum kita analisis konsep, kita lihat dulu pengertian dari konsep. Jadi, konsep berkarya seni rupa merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan. Ingat ya, Nak, aktivitas pengamatan untuk menemukan sumber inspirasi, interes seni, interes bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan karya pribadi. Nah, jadi konsep di sini adalah aktivitas pengamatan karya. Nah, jadi dalam lukisan karya Basuki Abdullah yang berjudul Kakak Adik, saya menganalisis konsepnya bahwasannya pengkarya mengambil konsep tentang persaudaraan. Kenapa persaudaraan, Bu? Karena kita melihat di sini adanya kakak yang sedang menggendong adik. Nah, paham ya? Untuk analisis konsep tentang lukisan ini ya. Nah, tadi udah konsep. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita analisis dulu unsur-unsurnya. Unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsurnya apa aja, Nak? Coba siapa yang bisa jawab yuk. Unsur-unsur seni rupa apa aja itu? Ada 8. Apa aja, Nak?
titik, warna, bidang, garis, bentuk. Iya, terus gelap terang, ya kan? Ruang. Bentuk, Mi. Iya, bentuk. Oke, paham ya? Jadi, unsur yang pertama ada titik. Nah, dari analisis saya, berdasarkan lukisan karya Basuki Abdullah dengan judul lukisan kakak adik, saya tidak menemukan titik. Kenapa? Karena titik merupakan unsur terkecil dari suatu karya seni. Nah, bagaimana dengan unsur lainnya, Bu? Yuk, bagaimana dengan unsur lainnya? Apakah ada atau masih tetap tidak ada? Yuk. Nah, kita perhatikan dalam karya lukisan Basuki Abdullah dengan judul lukisan kakak adik, terdapat garis nih ya, garis yang bertemu dengan garis sehingga membentuk suatu bidang, di mana merupakan evolusi dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga menciptakan bidang yang mempunyai sisi lebar dan panjang serta mempunyai ukuran. Nah, itulah analisis saya. Nah, berikutnya unsur apa? Unsur bentuk. Bagaimana dengan unsur bentuk? Ada tidak? Nah, dari pengamatan saya berdasarkan lukisan Basuki Abdullah dengan lukisan kakak adik, saya menganalisis bentuknya ada, tapi berbentuk yang non-geometris. Kalau kalian baca modul yang minggu lalu, itu ada di situ. Apa itu bentuk non-geometris? Nah, kenapa dalam lukisan ini Ibu bilang bentuk geometris? Nah, karena bentuknya meniru objek alam. Mana alamnya, Bu? Nah, contohnya adalah manusia. Jadi, analisis untuk bentuk adalah berbentuk non-geometris. Karena meniru alam. Paham ya? Nah, bagaimana dengan unsur yang lainnya? Lanjut ya, kita lanjut unsur tadi bentuk udah. Sekarang kita lanjut unsur ruangnya. Lihat unsur ruangnya ada enggak. Nah, dari lukisan yang kita amati karya Basuki, jelas terlihat memiliki ruang di dalamnya. Kenapa? Hal ini juga diperkuat dengan pendapatnya Jelantik. Ruang merupakan kumpulan beberapa bidang, kumpulan dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar objeknya, yaitu kakak adik. Mereka memiliki ruang. Paham ya? Nah, selanjutnya unsur berikutnya apa, Bu? Unsur berikutnya adalah warna. Nah, unsur berikutnya adalah warna. Warnanya gimana? Nah, ada nggak warnanya? Ada. Jadi dari analisis saya, warna lukisan karya Basuki Abdullah memilih warna yang mengandung warna-warna gelap. Jadi memiliki kesan kesederhanaan. Inilah analisis tentang warna. Berikutnya adalah tekstur. Nah, dari lukisan karya Basuki Abdullah, tekstur dalam lukisannya memiliki tekstur yang halus. Ya, memiliki tekstur yang halus. Selanjutnya apa lagi? Gelap terang. Selanjutnya ada unsur gelap terang. Bagaimana dengan unsur gelap terangnya? Kelihatan atau tidak dalam lukisannya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Yuk, bagaimana dengan gelap terang? Kelihatan? Kenapa kelihatan? Terdapatnya warna gelap di punggung si kakak dan punggung si adik, serta terang di hadapan si kakak.
Iya. Kenapa? Karena gelap terang pada lukisan ini memberi efek pencahayaan. Oke, paham ya nak? Tadi konsepnya udah kita analisis. Terus unsurnya ada 8 unsur juga sudah kita analisis. Selanjutnya apa yang mau kita analisis? Yang mau kita analisis adalah prinsip seni rupa. Nah, sebelum saya lanjut untuk menganalisis prinsipnya, saya mau tanya dulu apa aja sih prinsip seni rupa? Yuk, itu udah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yuk, siapa yang bisa jawab apa aja prinsip dari seni rupa? Proporsi, keseimbangan, Ya, irama, kontraks, apa? komposisi, kesatuan, Proporsi. Jadi ada namanya yang pertama kesatuan atau disebut juga dengan unity. Lalu ada lagi namanya keseimbangan. Iya, terus ada lagi namanya irama, ada lagi namanya penekanan, lalu proporsi, keselarasan atau harmoni, atau disebut juga dengan keserasian. Jadi itulah 5 prinsip berkarya seni rupa. Ingat kan nak yang minggu lalu kan nak? ingat, Ingat, udah dibuka kan dari psikologinya kan? udah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu dari prinsip yang pertama yaitu prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan itu yang kemarin apa nak? Maksudnya di dalam prinsip kesatuan memiliki keseimbangan. Di situ juga ada irama, ada proporsi, ada penekanan, ada keselarasan. Jadi menjadi satu kesatuan. Paham ya? Jadi prinsip kesatuan dalam karya lukisan Basuki Abdullah dengan judul karya Kakak Adik memiliki kesatuan yang sama dengan objek aslinya. Nah, kira-kira sama nggak sama bentuk aslinya ini? Sama nggak kalau menggendong, objek aslinya menggendong adik seperti ini? Kira-kira sama nggak? Manusia matanya 2, tangannya 2. Sama, Mem. Itulah maksud dari prinsip kesatuan. Paham ya? Nah, berikutnya apa? Prinsip apa? Yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan minggu lalu saya jelaskan itu mengenai tentang bobot kualitatif atau bobot visual. Nah, jadi menurut analisis saya berdasarkan karya lukisan Basuki Abdullah dengan judul lukisan Kakak Adik, analisis saya tentang prinsip keseimbangan dari lukisan ini sangat-sangat terlihat. Kenapa? Karena memiliki bobot. Nah, itu kelihatan yang di bobot atau berat adik yang sedang menggendong kakaknya pasti memiliki sebuah pasti memiliki bobot. Oke, tadi udah prinsip keseimbangan. Selanjutnya prinsip apa lagi, nak? Prinsip irama atau ritme. Ya, apa sih prinsip irama atau ritme itu? Saya mau tanya dulu yuk. Pengulangan. Apa? Pengulangan, Mem. Iya, memiliki pengulangan baik itu warna, bentuk dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Nah, ada nggak Bu pengulangannya dari sini atau ada nggak? Nah, dalam karya Basuki Abdullah, lukisan Kakak Adik, saya menganalisis tentang prinsip yang ketiga yaitu irama jelas terlihat.
Kenapa? Karena terdapat pengulangan warna. Nah, di sini hitam, di sini hitam lagi. Ini kuning, sini kuning lagi. Ini terdapat pengulangan warna. Paham ya? Jelas kan, Nak? Mem. Jelas. Oke, selanjutnya apa lagi prinsip keempat? Prinsip yang keempat adalah penekanan. Penekanan itu apa? Ingat ya, yang minggu lalu saya jelaskan, penekanan itu bagian yang paling menarik perhatian atau yang menjadi persoalan atau masalah. Nah, dari analisis saya berdasarkan karya Basuki Abdullah dengan judul Lukisan Kakak Adik, saya melihat penekanannya ada di wajahnya. Yang menjadi pusat perhatian saya adalah wajahnya. Ya, kenapa wajahnya? Kenapa wajahnya? Karena ekspresi wajah yang jernih, namun matanya menatap kosong. Nah, itulah analisis tentang prinsip penekanan. Oke, jelas untuk prinsip penekanan? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang berbeda pendapatnya dengan saya mengenai lukisan ini yang saya analisis? Yuk. Jelas ya? Jelas nggak? Mem. Hah? Jelas nggak, Nak? Jelas, Mem. Jelas ya? Oke, selanjutnya tadi udah penekanan. Selanjutnya prinsip yang kelima. Apa itu prinsip yang kelima? Prinsip yang kelima adalah proporsi. Ya, prinsip yang kelima adalah proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Saya, Mem. Siapa ini namanya? Perbandingan Unisari, Mem. Yunisari. Yunisari kelas apa, Nak? Averus, Mem. Verus. Proporsi itu perbandingan ukuran, Mem. Proporsi adalah ukuran. Iya. Jadi proporsi yaitu perbandingan antara bagian-bagian yang satu dan yang lainnya dengan pertimbangan seperti ada besar kecil, ada luas sempit, ada panjang pendek, ada jauh dekat dan lain sebagainya. Nah, itulah tentang prinsip yang kelima, proporsi. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, jelas dalam karya Basuki Abdullah dengan judul Lukisan Kakak Adik, jelas terlihat proporsinya. Kenapa? Karena ukuran kakak lebih besar dari adik di sini. Kakak yang sedang menggendong adiknya. Jelas ya, Nak ya? Jelas terlihat ya untuk proporsi. Nah, prinsip berikutnya adalah prinsip keselarasan atau disebut juga dengan harmoni atau bisa juga disebut dengan keserasian. Paham ya? Oke. Jadi, dalam karya lukisan Basuki Abdullah ini jelas terlihat adanya prinsip harmonisasi atau prinsip keselarasan. Nah, karena di mana yang seperti yang kalian ketahui tadi adanya kesamaan, kesesuaian dan tidak adanya pertentangan. Nah, atau warna-warna yang berdekatan, itulah pengertian dari prinsip keselarasan. Jadi di sini terlihat adanya keselarasan karena tidak ada yang memiliki pertentangan, artinya warnanya juga tidak ada yang mencolok, semua juga slow-slow. Paham ya, Nak ya? Warnanya juga berdekatan. Ini kuning muda, pudar-pudar, kuning terang-terang, ini lebih terang-terang. Nah, inilah merupakan warna yang berdekatan atau disebut juga dengan analog. Oke, berikutnya kita menganalisis tentang apa ya? Yang tadi kita konsep udah, unsur udah, prinsip udah. Berikutnya kita menganalisis tentang bahan. Yuk, tentang bahan. Jadi, menurut analisis saya mengenai bahan, udah tahu kan, Nak, pengertian bahannya apa kan?
Udah ya. Udah di pertemuan sebelumnya ini saya jelaskan tentang bahan. Nah, jadi dari analisis saya dalam karya Basuki Abdullah dengan judul lukisan kakak adik, pengkarya untuk proses pembuatan pengkarya menggunakan cat minyak dan kanvas. Nah, itulah. Oke, untuk tekniknya gimana? Nah, kita analisis teknik. Seperti yang kita ketahui, teknik dalam berkarya seni rupa itu ada berapa, Nak? Ada namanya linier. Ingat nggak? Minggu lalu juga nih, ada blok. Ada apa lagi? Ada arsir. Ada dusel. Iya, akuarel. Bagus. Terus apa lagi? Plakat. Apa lagi, Nak? Pointillis. Jadi, memiliki 7 teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, untuk lukisan ini ada berapa? Untuk lukisan ini Basuki Abdullah ini menggunakan teknik apa? Yuk. Teknik plakat, Mem. Yes, benar. Nah, jadi siapa tadi yang jawab tuh, Nak? Dery, Mem. Siapa? Dery. Dery. Kelas apa, Dery? Averus, Mem. Terus. Nah, jadi dalam hal ini menggunakan teknik plakat. Kenapa? Karena terlihat dari penggunaan cat minyak yang tebal. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, itulah tadi menganalisis tentang lukisan karya Abdullah dengan judul lukisan kakak adik. Nah, tadi yang dianalisis adalah konsep, tadi udah. Terus apa lagi? Unsur, prinsip, apa lagi, Nak? Bahan dan teknik. Nah, berikutnya saya mau kasih kalian tugas. Kita waktunya nggak lama ya, Nak. Nah, jadi tugasnya ini. Pilihlah lukisan di bawah ini dan analisislah menurut pendapatmu seperti saya menganalisis tadi. Tapi dalam bentuk presentasi atau kalian bisa membuat video lalu kirim videonya ke saya ya. Oke, selanjutnya apa Bu lukisannya? Pilih nih. Ada lukisan sabung ayam karya Agus Jaya. Nah, ini lukisannya. Lalu ada lukisan dari lukisan gunung karya Abdullah Suryo Subroti. Nah, ini lukisannya. Nah, selanjutnya ada Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Nah, ini lukisan yang sangat-sangat terkenal. Ada Crab and Watermelon karyanya Avandi, pelukis Indonesia yang terkenal. Nah, jadi kalian bisa pilih dari keempat lukisan itu, kalian pilih salah satu lukisan lalu kalian analisis. Hasil analisis kalian sampaikan melalui video lalu saya tunggu emailnya. Oke, paham, Nak? Paham, Mem. Jika kalian paham, kalian boleh diskusikan di psikologi saya. Saya buka ruang diskusi untuk pertemuan ketiga, silakan kalian diskusikan di situ. Oke, jelas ya, Nak? Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita mengakhirinya, langkah lebih baiknya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini pembelajaran kita selesai dan tadi kita diawali udah berdoa dan kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.